Shalom, saudara. Kingdom Lifestyles kita hari ini adalah dalam kitab Esra pasal yang pertama dan Mazmur 84 sampai dengan 85 dan Lukas pasal yang ke-7. Dan dari bacaan ini saya sungguh sangat terberkati. Saya sungguh sangat bersemangat. Saya mendapatkan pengharapan yang baru. Kenapa saudara? Karena di Lukas pasal yang ke-7 ini, kalau saudara baca di situ, ada seorang wanita yang berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Ada seorang wanita yang berdosa. Kata berdosa di situ seringkali dianalogikan bahwa dia adalah seorang pelacur. Ini dia. Dan yang luar biasa di situ yang sangat memberkati saya adalah begini. Yesus tidak menolak wanita ini. Yesus tidak pernah menolak setiap orang yang akan melayani dia, sekalipun dia adalah orang yang berdosa. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini? Banyak orang ditolak ke gereja, banyak orang ditolak melayani. Karena apa? Dianggap hidupnya kurang kudus, dianggap hidupnya belum berkenan, dianggap hidupnya belum benar. Sehingga apa? Oh, tidak boleh melayani dulu, harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Hei, saya mau berkata buat saudara, kalau ada di antara saudara yang merasa ditolak oleh karena peraturan-peraturan yang seperti itu, saudara tidak sendiri. Karena wanita ini juga mengalami hal yang sama. Tetapi ada kabar baik buat setiap saudara yang mengalaminya, yaitu apa? Yesus menerima saudara. Haleluya. Yesus menerima wanita ini. Bahkan Yesus menegur orang-orang itu. Ini dia. Jadi hari ini ada kabar baik buat saudara. Siapapun saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, ayo layani Tuhan saudara. Sebab ini lebih mencengangkan lagi dalam kitab Esra pasal yang pertama ayat yang keempat. Saya ajak saudara baca, yaitu begini, pasal yang keempat. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Harus disokong oleh penduduk setempat dengan apa? Perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi Esra ini adalah peristiwa bagaimana umat Israel harus kembali lagi ke tempatnya karena perintah Kores, karena dapat diperintahkan untuk pulang dan membangun kembali kotanya. Dan yang luar biasa, yang justru kembali ke kotanya yang membangun adalah apa? Mereka orang-orang yang tertinggal. Kata tertinggal di ayat yang keempat ini adalah memiliki pengertian yang sama dengan kalimat yang ada dalam kitab Yeskiel pasal 10 ayat 20, yaitu sisa-sisa orang Israel. Ini dia. Mereka ini adalah orang-orang yang dianggap sisa. Tapi dengar baik-baik, justru orang-orang yang dianggap sisa, yang tidak diperhitungkan, yang dibuang oleh masyarakat, the remnant, sisa, adalah justru orang-orang ini yang membangun kembali tembok Yerusalem, yang membangun kembali kota Tuhan. Hari ini saya berkata buat saudara, kalau saudara termasuk orang-orang yang ditolak, saudara termasuk orang-orang yang sisa, tidak dianggap, saudara diremehkan, jangan khawatir saudara. Tuhan menerima saudara. Dan justru orang-orang yang seperti saudara, yang mau kembali kepada Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan. Ini dia. Kedua kalimat ini, yaitu kalimat yang sisa dari orang Israel ini, adalah orang-orang yang masih memelihara kesetiaannya dengan Tuhan. Saya tahu ada banyak orang yang pernah mengalami kejatuhan, kegagalan, tetapi mereka tetap setia pada Tuhan. Hanya mereka tidak lagi kembali beribadah di gereja karena merasa ditolak oleh gereja, oleh kumpulan orang-orang tertentu. Saya mau berkata buat saudara, kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan mau memakai kembali setiap saudara. Tuhan memakai orang-orang yang sisa ini saudara. Dan ketika saudara dipulihkan, ketika saudara kembali kepada Tuhan, maka akan terjadi seperti pada Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-6. Alkitab mencatat seperti ini. Orang yang berlari tidak menjadi lesu, yang naik mencari Tuhan ke Gunung Sion tidak akan menjadi lelah, yang berlari tidak menjadi lesu. Bahkan orang-orang ini adalah, arti Alkitab mencatat, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka, apabila melintasi lembah Baka, mereka, Alkitab mencatat, bukan Tuhan yang mengubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air, tetapi mereka siapa? Orang-orang sisa yang mencari Tuhan, yang dipulihkan. Hari ini kabar baik buat setiap saudara. Setiap saudara yang mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk, datang kembali pada Tuhan. Gak peduli orang meremehkan saudara, gak peduli orang dianggap orang sisa, tetapi kembali pada Tuhan. Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara, dan saudara akan menjadi orang-orang yang membuat lembah Baka, lembah maut, menjadi lembah bermata air. Haleluya. Dan setiap saudara yang mengalami hal ini dan saudara mau dipulihkan mengenai masa lalu saudara mau disembuhkan masa lalu saudara mau diperbaiki masa lalu saudara, mari datang kepada kami. Mari kita akan layani saudara. Kita siap untuk mendampingi saudara. Kita siap bersama-sama dengan saudara. Untuk apa? Memulihkan keadaan
saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kingdom Lifestyle hari ini.